Jadi kemiskinan ini menjadi pemicu banyaknya tindakan-tindakan kejahatan, kriminal dan kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di podcast Lantai Atas di program Buletin Dakwah Kafah ya. Di edisi 428 bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah atau 16 Januari 2026 Masehi. Nah, kali ini kita bersama dengan Ustadz Salman Abu Sipa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, cuma agak batuk ini. Musing kayaknya ya. Iya, Musing musing. batuk, suara tidak mau keluar karena anggota parlemen sudah ngambil suara kita. Ya, menarik Ustadz. Kali ini kita akan membahas di bedah buletin dakwah Kafah ini bertemakan berpaling dari syariah pangkal segala musibah Ustadz. Iya. Ya, kita tahu di mana 2025 kemarin ya, bencana banjir besar yang melanda Pulau Sumatera dan sejumlah daerah lainnya di akhir November dan menyisakan duka mendalam bagi masyarakat hingga saat ini Ustadz. Dan masih banyak ya yang, masyarakat yang, terdampak ya sampai sampai saat ini ya. Entah kapan dan bagaimana persoalan itu bisa selesai dan sampai kapan. Nah, musibah banjir besar ini telah menyingkap secara telanjang kejahatan sejumlah perusahaan besar kan, ya. Bahwa ada kejahatan ternyata di balik musibah itu. Nah, kalau bisa dikatakan Ustaz, apa pangkal bencana dari, besarnya bencana yang, dihadapi bangsa ini, di akhir 2025 kemarin? Iya, kalau kita lihat kita mulai dari Sumatera dulu ya, Iya. Sumatera dan Aceh. Sumatera dan Aceh itu kan yang pertama memang hujan yang cukup tinggi Iya. ya, volume hujan yang cukup tinggi, kemudian ditambah dengan adanya pengerusakan alam. Sehingga kita lihat yang merusak kampung dan rumah itu kan bukan air, Iya. tapi kayu gelondongan, dan tanah atau lumpur yang ikut terbawa oleh air dan juga menimbun Iya. kampung dan menimbun rumah-rumah. Itu menunjukkan memang di sana ada kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh, pihak-pihak tertentu ya, oleh para pengusaha baik itu di bidang pertambangan maupun di bidang perkebunan ya, sehingga menyebabkan, hujan yang harusnya menjadi rahmat itu menjadi bencana bagi masyarakat, di Sumatera dan Aceh. Kemudian kalau kita lihat bahwa bencana itu kan bukan hanya bencana alam ya, bukan hanya bencana yang merusak alam. Ada juga bencana sosial ya, ada bencana politik dan lain sebagainya. Iya. Kalau kita lihat dari perspektif syariah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena tangan manusia. Maksudnya tangan manusia itu karena dosa-dosa manusia, karena perbuatan-perbuatan manusia. Sehingga sebagian besar ulama mengatakan bahwa sebab utama bencana itu adalah karena dosa. Ya, dan itu juga bisa kita konfirmasi di ayat-ayat yang lain. Misalnya pada peristiwa yang menimpa umat-umat sebelum kita, misalnya pada kaum 'Ad, kaum Tsamud ya, dan bangsa Iram dan yang lain sebagainya. Itu kebanyakan mereka ditimpakan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hujan batu, gempa bumi, angin kencang maupun banjir bandang, itu karena dosa. Iya. Nah, jadi yang pertama, bencana itu disebabkan karena dosa. Hanya saja kan kalau kita lihat secara realita dosa itu ada dua jenis kalau kita kaitkan dengan bencana. Ada dosa yang berkaitan langsung dengan bencana itu dan ada dosa yang tidak berkaitan langsung dengan bencana, ya. Dosa yang berkaitan langsung dengan bencana misalnya pengelolaan hutan ya, pengelolaan alam itu secara serampangan tanpa memperhatikan, lingkungan ya, terjadi fasad. Yang kedua, dosa yang tidak berkaitan secara langsung, misalnya persinahan, riba ya, kemusyrikan dan lain sebagainya. Maka kalau kita melihat secara umum bahwa bencana itu disebabkan karena maksiat, disebabkan karena dosa, baik karena tata kelola alam yang tidak sesuai syariat maupun karena banyaknya maksiat.
maksiat dalam makna kemaksiatan-kemaksiatan, baik itu persinahan, riba, dan lain sebagainya. Saya kira itu. Ya. Jadi kalau bisa disimpulkan Ustaz, musibah itu dalam perspektif Ustaz tadi tidak hanya bencana alam ya, tapi ada juga, musibah sosial ya yang, bisa kita, lihat ya dengan masyarakat yang sekarang betul-betul kacau balau ya secara secara struktur kemasyarakatan sekarang ada ketidakpercayaan. Terakhir, kalau nggak salah ada guru murid dipukul sama gurunya. Iya, jadi guru yang berkelahi dengan murid. Iya, Lebih tepatnya murid ini, melawan guru dan guru juga membela diri. Terjadi perkelahian, perkelahian. ya, antara murid dan guru. Nah, Ya. lalu kita bilang tadi ada musibah politik Ustaz ya, Iya, ada bencana politik. ada bencana politik yang di mana, adanya ketidakpercayaan publik juga terhadap penguasa yang ada sekarang. Nah nah di sini saya ambil kata fasad Ustaz, Iya. istilah fasad. Nah apa makna fasad sebenarnya yang, hakikat yang terjadi, apakah ini sudah menjadi sangat, mencerminkan bahwa Indonesia ini sudah sangat fasad atau seperti apa Ustaz? Iya, kalau Imam, Ibnu Katsir menjelaskan misalnya masuk al-fasad, fil bahr ya, Hmm, kerusakan di lautan itu misalnya orang melaut itu tidak bisa dapat ikan. Ya. oke. Ya, tidak bisa dapat ikan, kemudian kalau fasad di darat itu misalnya karena tanah contohnya tanah yang tidak subur, terjadi paceklik ya, gagal panen, dan lain sebagainya. Itu jenis-jenis fasad yang disebutkan, di dalam ayat tadi, yaitu kerusakan di darat dan, di lautan. Tapi kan ada juga memang kalau kita lihat bencana itu tidak hanya bencana fisik ya, bencana alam, tapi juga ada bencana sosial, ada bencana politik ya, dan lain sebagainya. Misalnya kalau bencana politik adalah ketika wakil-wakil rakyat atau para penguasa itu tidak menjadikan rakyat sebagai pihak yang harus dilayani. Atau misalnya ketika wakil rakyat tidak lagi membawa aspirasi masyarakat, misalnya rencana, keinginan sebagian anggota DPR yang ingin memilih langsung ya, eksekutif, misalnya pada pilkada itu mau dirubah karena tidak ingin, rakyat yang terlibat, dia ingin langsung terlibat dengan pertimbangan bahwa kalau pilkada langsung itu budgetnya terlalu besar dan kecil kemungkinan terpilih. Jadi, ini kan bencana politik, di Iya, mana penguasa atau parlemen itu tidak percaya lagi kepada rakyat. rakyat. Dan di satu sisi kalau mereka tidak percaya kepada rakyat, ya tentu kita juga tidak akan percaya ke dia kan? Haha, itu kan sebagai rakyat. Iya. Bencana sosial misalnya terjadinya kriminalitas ya, tingginya angka kriminalitas, begitu pembunuhan, termasuk juga misalnya persinahan, ya, KDRT, dan lain sebagainya. Itu adalah bencana sosial. Meskipun dalam ayat tadi, kalau ayat tadi itu yang dimaksud adalah, bencana di darat, di tanah, dan juga bencana di lautan. Mhm. Apakah, menurut data kemarin ya yang mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara nomor 2 miskin Ustaz, Iya. itu merupakan juga termasuk fasad atau bencana itu, Ustaz? Ya, itu bagian dari bencana, ya. Jadi kalau kita lihat data terbaru itu Indonesia menempati nomor 2 Nomor 2, ya, dari sekian negara yang disurvei. 60%. Ya 60%. Tentu itu adalah bencana karena kalau kita lihat, di mana bencananya, itu kan terjadi kesalahan di dalam tata kelola kekayaan alam. Jadi negeri yang subur ini mengandung banyak kekayaan alam, kemudian rakyatnya mayoritas miskin. Iya, yang Hmm. yang kalahkan kita cuma Zimbabwe, Ustaz. Ya. Ya notabene Zimbabwe pun juga belum ditahu kekayaan alamnya belum tentu sekaya Indonesia ya. Ya, Nah, dan kemiskinan itu kan menjadi salah satu pemicu utama tingginya angka kriminalitas ya, perampokan, pembunuhan, bahkan termasuk KDRT juga sebagian dipicu oleh kemiskinan, termasuk juga bunuh diri, bahkan termasuk jual diri ya, jual diri, ada juga yang jual ginjal, itu juga biasanya karena kemiskinan. iya betul betul. Jadi kemiskinan ini menjadi pemicu banyaknya tindakan-tindakan kejahatan, kriminal, dan kemaksiatan. Sehingga kemiskinan ini layak untuk kita jadikan sebagai bencana, apalagi dengan prosentase yang cukup besar ya, dan seharusnya tidak boleh terjadi jika kita bandingkan antara jumlah penduduk miskin dan kekayaan alam yang Allah Subhanahu wa taala simpan di negeri kita ini. Apa cukup, perbaikan atau introspeksi
individu Ustaz, dalam menyikapi adanya musibah yang terjadi. Kan selalu itu kalau misalnya ada musibah terjadi baik banjir, musibah-musibah yang lain, selalu yang diminta introspeksi diri adalah individu-individu ya Ustaz, ya. Kalau kita ingin atau kita meminta orang-orang itu introspeksi diri, pertanyaannya siapa yang disuruh introspeksi ini? Pelaku atau korban? Ya kan tidak salah kan? Kan selama ini kebanyakan kalau ada bencana alam yang disuruh introspeksi diri bersahabat adalah korban. Iya betul. Sedangkan pelaku pembalakan liar ya, Mhm. penebangan dan sebagainya itu tidak disuruh introspeksi diri. Nah, ini sebenarnya adalah, akal-akalan pelaku kejahatan saja ya, akal-akalan pelaku kejahatan untuk menghindar ya dari tanggung jawab. Jadi yang pertama memang secara syariat, kalau tertimpa musibah memang kita diwajibkan untuk pertama bersabar ya, karena sebagian besar musibah itu adalah cobaan. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was tsamarat wa basyiris sabirin dan seterusnya. Jadi pertama, musibah itu adalah cobaan, maka kita bersabar. Yang kedua, ada juga musibah itu teguran. Ya, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena tangan kalian, disebabkan karena perbuatan kalian. Jadi ada musibah, dia menjadi ujian. Ada musibah, dia menjadi teguran. Kalau menjadi teguran berarti kita harus introspeksi diri. Jadi pertama kita bersabar, yang kedua kita introspeksi diri. Nah, setelah kita introspeksi diri, kita mau apa? Kan orang introspeksi diri itu untuk berubah. Iya. Ya, pertanyaannya apa yang mau dirubah ini? Apa yang mau dirubah supaya bencana tidak berulang? Betul. Nah, kebanyakan kan yang dibahas cuma persoalan taktis, teknis saja Iya. terkait dengan mitigasi bencana, ya kan? Termasuk kemudian apa istilahnya tanda bahwa bencana itu akan datang, ya dan lain perkara-perkara teknis. Perkara-perkara fundamental itu jarang sekali disentuh kalau kita Perkara berbicara tentang bencana. sistemiknya Ustaz ya? Iya, sistemiknya misalnya tentang tata kelola alam, ya kan? Tata kelola hutan, tata kelola tambang. Dan sistemik ini sebentar berujung lagi pada sebenarnya ideologi, karena sistem itu tergantung ideologi. Misalnya kalau kita lihat secara secara umum di dunia ini kan, negara-negara di dunia kan mengadopsi ideologi kapitalisme. Iya. Yang tentu dari ideologi kapitalisme itu muncul, undang-undang yang membolehkan siapa saja boleh, terlibat di dalam pengelolaan kekayaan alam. Betul. Baik itu tambang, hutan, dan lain sebagainya. Karena ideologi kapitalisme mengandung sebuah paham hurriyatul milikiyah, hurriyatul tamalluk, kebebasan untuk kepemilikan. Jadi setiap orang, setiap perusahaan boleh memiliki apa saja. Negara hanya menjadi regulator. Jadi membuat saja aturan, ya. Bukan Membuat sebagai aturan. pelaku ya, Bukan sebagai pengatur. pengatur. Jadi bukan sebagai pemilik atau pelindung, Iya tapi benar. dia hanya sebagai pengatur saja. Pengatur ya. Yang jadi persoalan, negara ini kan diatur oleh orang. Hmm. Dan orang-orang yang mengatur negara ini sebagiannya pengusaha juga. Gitu. Bahkan ada pengusaha tambang. Nah, jadi di sini terjadi konflik kepentingan. Jadi kalau kita lihat memang persoalannya pada sistemik, pada undang-undang yang ada itu membolehkan perusahaan apa saja, bahkan ormas keagamaan juga dibolehkan sekarang mengelola tambang, ya kan tidak masuk akal kan? Ustadz yang biasanya nggak yasinan, ya kan taksiyah, ceramah disuruh ngelola tambang. Ujungnya jadi konflik. Iya, berbeda dengan berbeda kuno tapi bersatu dalam tambang. Ya. Jadi sistemik, tapi sistemik kan lahir dari ideologi, dari pandangan hidup, di mana ideologi itu memang membolehkan setiap orang dan setiap perusahaan itu mengelola tambang. Jadi kalau kita ingin introspeksi, 3 yang harus diintrospeksi. Introspeksi diri, introspeksi sistem, dan introspeksi ideologi, Oke, gitu. menarik. Jadi jangan hanya korbannya saja Jangan korban suruh introspeksi, ya kan ibaratnya begini, ada orang ini, kan biasa kan kita dengar ya, ada orang misalnya jalan malam, dia dibegal. Nah, laporlah kepada aparat. Aparat mengatakan, "Kenapa kok jalan malam? Harusnya kok jangan jalan malam." Nah, ini orang korban kok disalahkan. Masalahnya Iya. begitu ya, ini kan "Lapor Pak, motor saya kehilangan." "Kenapa kok ndak kunci motor?" Iya. Ini korban loh, korban. Ini dia mau kunci, mau tidak kunci itu kan bukan menjadi alasan motornya itu dicuri. Nah, itu banyak ya, Iya, banyak kasus begitu. sekarang memang agak sensitif Ustaz, komedian itu yang harusnya lucu sekarang malah pejabat yang lucu. Nah, menarik Ustaz. Jadi apa yang bisa menghilangkan fasad ini Ustaz?
Ya pertama kita kan melihat bahwa fasad ini, kerusakan atau bencana ini pemicunya adalah dosa. Berarti kita hindari dosa. Hindari. Ya, Yang secara secara 3 tadi itu baik secara individu, apa namanya, ideologi juga, ya. sistemik, ideologi juga itu harusnya apa Ya. namanya, muhasabah. Jadi kita lihat dulu, bencana itu karena dosa, Iya, oke. di ayat tadi. Nah, dosa ini kan ada dosa individu, ada dosa sistemik, Oke. ada dosa ideologis. Oke. Ya kan? Kalau dosa individu, individunya disuruh taubat. Iya. Tobat gimana? Banyak masalah ini. Ada. Kan gitu, suruh tobat. Nah, persoalannya kalau dosanya itu karena sistem, artinya dosa ini sistemik. Sebagaimana kan kalau kemiskinan tadi, ini kan kemiskinan sistemik ya, Iya. sepakat para ahli bahwa kemiskinan di Indonesia itu bukan kemiskinan biasa, itu Bukan. kemiskinan sistemik atau kemiskinan struktural, Iya. disebabkan oleh sistem yang menyebabkan jumlah orang miskin itu banyak. Berarti ada dosa yang tersistematis, ya itu ya sistem, dosa itu by system, maka sistem ini yang mesti, disuruh tobat. Sistem tobat-tobat kok sedikit, kan tuh ya, artinya sistem yang di dalamnya mengandung peraturan, kebijakan yang mengandung kemaksiatan atau mengandung sesuatu yang berbeda, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, mesti dirubah sistem itu. Misalnya begini, di dalam hadis dikatakan an-nasu syuraka'u fi salasin. Manusia itu berserikatnya dia punya bersama, milik bersama. Dalam 3 hal, diantaranya fil kala, padang rumput. Padang rumput yang dimaksud dalam hadis itu oleh ulama dikatakan termasuk hutan. Artinya hutan itu sebenarnya milik warga negara. Bukan milik negara, bukan juga milik person atau korporasi. Dia milik warga negara, cuma diserahkan kepada negara pengelolaannya. Negara yang mengelola, hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Iya. Nah, tapi kan faktanya sistemnya tidak seperti itu. Betul. Tidak seperti itu. Sehingga namanya ada sistem yang di dalamnya itu mengandung kemaksiatan. Nah, Iya. sistem-sistem ini dirubah supaya dicabut semua itu sistem-sistem yang mengandung kemaksiatan. Kalau sistemnya baik ya dipertahankan. Iya. Kalau sistemnya tidak baik kita ganti dengan sistem yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya sistem ini kan lahir dari sebuah pandangan hidup, lahir dari sebuah ideologi. Dan dunia ini dikuasai oleh ideologi kapitalisme. Iya. Misalnya dalam bidang ekonomi, kita lihat ekonomi itu kan ya tadi ada kebebasan di dalam kepemilikan. Iya. Termasuk juga ekonomi dunia itu berbasis pada riba. Riba. Ya, padahal dalam sebuah hadis dikatakan jika di sebuah kampung, di sebuah negeri riba dan zina itu dilakukan secara terang-terangan, maka penduduknya menghalalkan dirinya diasal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya dosa by system. Jadi dosa itu yang mengandung sistem itu mengandung bencana. Iya. Ya, sistem itu mengundang bencana, karena Rasul menjelaskan begitu. Tapi sistemnya membolehkan itu. Iya. Artinya menormalisasi. Iya. Ada sistem yang menormalisasi riba ya kan, ya pas anak muda ini. Iya. Nah, jadi 3, individunya, sistemnya, dan ideologinya. Supaya tobat sobat semua ini. Iya, tobat. Pertanyaannya, bagaimana menyuruh ideologi ini tobat? Ya kan? Sistem ini tobat. Iya. Ya, tentu yang disuruh tobat adalah orang-orang yang membuat sistem. Orang-orang yang membuat sistem ini tidak paham bagaimana aturan-aturan seperti apa yang diridhoi oleh Allah, sesuai Al-Quran dan Sunnah, dan aturan-aturan apa yang tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Betul. Itu harus dipahami. Sehingga harusnya pembuat kebijakan, ya itu harus paham dulu Al-Quran dan Sunnah. Betul. Karena kalau tidak, tentu dia akan bikin aturan yang bertentangan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Jadi aturannya yang dirubah, Ustaz. Orang yang membuat aturan ini yang disuruh tobat. Ya, disuruh tobat agar membuat aturan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya kan persoalan hakikat ideologinya yang menopang aturan. Itu lagi. Jadi konsep ideologi yang dipahami oleh orang-orang yang buat aturan di dunia ini secara umum itu harus diperbaiki. Bahwa ideologi kapitalisme itu adalah ideologi yang satu, bertentangan dengan akidah Islam. Yang kedua, ideologi kapitalisme itu dari sisi ekonomi dia mengandung sifat rakus, ya, tidak merasa puas. Tidak pernah puas malah. Iya. Kapitalisme itu memang rakus. Ya. Dia mau ngambil semuanya.
dia mau ambil semuanya. Padahal, mereka sudah mendapatkan banyak hal, tapi tetap mereka mau Tidak kuasai. pernah merasa puas. Kapitalisme itu tidak pernah merasa puas. Nah, lalu menarik Ustaz, di Butin Khafa dijelaskan bahwa bagaimana wajibnya menerapkan syariat Islam agar bencana yang ada ini tuh bisa menjadi, apa namanya, solusi bagi umat gitu ya. Iya, jadi kan, Ya, ada. untuk keluar dari bencana atau untuk terhindar dari bencana, mau tidak mau kita harus taat pada Allah dan Rasul-Nya. Ah, itu kuncinya. Baik secara individu maupun secara sosial, berbangsa dan bernegara, Hmm. itu. Tidak ada cara lain, Hmm. ya. Jadi menerapkan syariat Islam merupakan solusi. Iya, dan itu kan kita pahami semua. Kalau orang Islam kan, eee, orang Islam itu paham betul bahwa apa yang dimaksud bertakwa. Bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ini kalimat ini hampir kita dengar setiap hari ini, 1 bulan ke depan. Ya kan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu. Nanti kita akan dengar tiap hari, baik dari masyarakat awam, dari mubalik, dari pejabat, dari siapapun. Tapi realitanya tidak seperti itu. Itu. Jadi, kalau dikatakan tadi Ustaz bahwa yang memancing musibah ini adalah sistem yang ada ya. Jadi kalau penerapan syariat Islam apakah bencana itu sudah tidak datang lagi tuh? Penerapan syariat Islam tidak, menjamin 100% bahwa bencana itu tidak datang. Karena kan bencana itu ada Ujian. satu, ada bencana itu musibah. Betul. Musibah itu ujian kesabaran. Misalnya di zaman siapa, kalau tidak salah Umar bin Khattab, ya kan ada paceklik selama 3 tahun. Itu kan bencana, Iya. tapi itu musibah, musibah yang menjadi ujian, apakah orang-orang bersabar atau tidak. Jadi ada juga musibah ada juga bencana atau musibah dalam bentuk teguran, itu karena dosa, itu. Sehingga penerapan Islam secara utuh juga bukan jaminan pasti bahwa tidak ada musibah. Cuma kalau musibah itu datang, itu karena maaf, itu tujuannya sebagai Uji. ujian yang menggugurkan dosa, bukan sebagai teguran. Kecuali banyak orang atau ada sekelompok orang di satu tempat yang juga, melanggar, misalnya zina, riba, minum khamar, ya tentu akan ditegur juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya ketika masyarakat itu, taat kepada Al-Quran dan Sunnah, maka secara umum, insya Allah bencana itu akan menjauh. Ya kan, itu jaminan dari Allah kan? Apa jaminan dari Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya, andaikan penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, Allah turunkan lafatahna alaihim, bukan diturunkan di situ bahasanya sebenarnya, dibukakan kepadanya berkah dari langit dan dibukakan juga berkah dari bumi. Terbuka pintu-pintu berkah itu, baik dari langit maupun dari bumi. Syaratnya amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Nah, jadi itu jaminan. Tetapi tetap saja musibah itu bisa datang sebagai sebuah, Ujian ya. ujian untuk menggugurkan dosa-dosa. Jadi penerapan, syariah ya secara kafah ini Ustaz, Ya. maka keberkahan akan, menjadi suatu keniscayaan Iya, untuk itu jaminan dari Allah Subhanahu wa jaminan taala. Ustaz. Iya. Nah, terakhir Ustaz, apa yang harus, dijalankan sebagai seorang muslim ya, baik tadi kita sebagai muslim, kita pun juga sebagai seorang apa namanya, sosial masyarakat ya, supaya bencana ini menjadi tidak hanya evaluasi kan, tapi juga sebagai betul-betul, introspeksi secara, menyeluruh untuk bangsa ini, Ustaz. Apa yang kita lakukan? Yang pertama tetap introspeksi diri, ya introspeksi. Pertama dulu bersabar, bersabar atas setiap musibah. Sabar. Kita menimpa, kita doakan saudara-saudara kita tertimpa musibah ya, supaya bisa bersabar dan keluar dari musibah itu. Harta yang hilang semoga Allah ganti dengan yang lebih baik, ya kan, Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, setiap kita introspeksi diri. Siapa tahu ada di antara kita yang menjadi penyebab datangnya bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera misalnya dan Aceh. Iya. Ya, dan itu bisa diduga kuat. Penyebab datangnya bencana di Aceh itu ya bukan masyarakat, tapi pelaku penambangan liar
dan perusakan hutan, ya kan? Itu penyebab utamanya datangnya bencana itu. Kemudian kita harus cari jalan keluar. Masa kita begini-begini terus kan? Iya, betul. Iya, setiap bencana disuruh bersabar, Siapa cari tahu bantuan, bencana ke relawan, sampai kapan selesai? Cari akar masalahnya. Akar masalahnya adalah maksiat. Berarti solusinya keluar dari maksiat. Nah, keluar dari maksiat itu maksiat pribadi, maksiat sosial, dan maksiat sistemik. Nah, itu jadi berhenti secara pribadi dari kemaksiatan. Sosial juga harus berhenti dari kemaksiatan. Sistem juga yang membolehkan adanya kemaksiatan diganti dengan sistem yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an dan Sunnah. Oke. Syukran Ustaz atas penjelasannya di Bedah Buletin Dakwah Kafah di edisi 428 kali ini Ustaz. Ya, syukran, mudah-mudahan Ustaz Salman Abu Sifah sehat selalu ya. Amin amin. Ya. Dan kita berharap mudah-mudahan di tahun ini semua, musibah Allah mudahkan, urusan kita ya, dan dijauhkan dari hal-hal yang, berat untuk masyarakat kita. Oke, terima kasih dari saya Zulkifli dan Ustaz Salma Abu Sifah, mohon pamit, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.